Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pasha Nora Lutfia dengan NIM 11.122.00.470 ingin mempresentasikan tentang pengantar dan latar belakang perilaku organisasi. Yang pertama ada masa depresi. Pada masa depresi ini muncul gagasan yang menempatkan faktor manusia sebagai faktor yang paling dominan dalam manajemen. Munculnya wabah depresi ini menyadarkan manajemen bahwa produksi tidak bisa bertahan lama sebagai elemen manajemen yang bertanggung jawab. Pemasaran, keuangan, dan khususnya karyawan semuanya berperan untuk memastikan manajemen tetap bertahan dan beruntung atau bertahan dan untung. Selanjutnya, para ekonomi mencoba menganalisis penyebab depresi. Mereka menyimpulkan bahwa depresi terjadi karena berkurangnya minat menggunakan investasi, lalu konsumen menolak kenaikan harga dan peningkatan gaya perusahaan, kelangkaan investasi dalam skala besar dan lesunya cadangan bank, akumulasi kapasitas produksi baru dan perkembangan teknologi dalam jumlah besar, melemahkan kepercayaan dan harapan-harapan, dan yang terakhir adalah penumpukan persediaan perdagangan dan penumpukan barang baru dalam jumlah besar di tangan konsumen. Selanjutnya ada gerakan serikat buruh. Gerakan buruh faktor lain yang berkontribusi terhadap kemajuan gerakan hubungan kemanusiaan adalah gerakan buruh yang terorganisir dengan baik. Meskipun serikat pekerja sudah ada di Amerika Serikat sejak tahun 1792 di Philadelphia Shoemakers Union pada tahun 1935. Ketika serikat bekerja didirikan secara resmi dan sah, banyak manajer yang mengetahui dan menaruh perhatian pada serikat pekerja. Selanjutnya ada penemuan Outram. Hampir bersamaan dengan Elton Mayo dan timnya, Outram melakukan penelitian manajemen ilmiah yang didanai oleh Dewan Riset Nasional. Tujuan dari penelitian Outram ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat kerja dan produktivitas karyawannya. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh faktor-faktor seperti suhu, kelembaban udara, dan cahaya terhadap kelelahan dan gerakan berulang pekerja. Penelitian Outram ini dilakukan dalam beberapa fase, yaitu ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Selanjutnya ada evolusi ilmu perilaku dalam manajemen. Berikut ini catatan terpisah perkembangan ilmu perilaku dalam manajemen yang dimulai dari anggapan Machiavelli sampai dengan ahli-ahli ilmu perilaku modern. Yang pertama ada asumsi dasar tentang sifat manusia. Yang kedua ada pendekatan untuk menganalisa perilaku manusia. Yang ketiga ada nilai yang menonjol. Yang keempat adalah yang memperoleh keberuntungan dari preskripsi ilmu perilaku. Dan yang terakhir ada pengharapan pada manajemen modern. Lanjut, yang pertama ada asumsi dasar tentang sifat manusia. Menurut Machiavelli, sifat dasar manusia adalah jahat dan diperbudak oleh kehendak dari penguasa dan negara. Selanjutnya, menurut filosofi Inggris, memerlukan kondisi mental yang kuat dalam rangka untuk mencapai keinginannya. Menurut Max Weber, tidak rasional dan emosional yang membuat kurang baiknya keputusan yang ia ambil. Menurut Frederick Taylor, manusia secara fundamental adalah malas dan harus dikendalikan agar dapat dihindarkan pemborosan. Selanjutnya, menurut Elton Mayo, makhluk sosial yang menginginkan untuk bergabung dengan lainnya. Dan yang terakhir ada ahli ilmu perilaku modern.
manusia itu mempunyai keunikan. Yang kedua ada pendekatan untuk menganalisa perilaku manusia. Menurut Max Velli, menggunakan pendekatan analogi, sejarah, dan observasi. Selanjutnya ada menurut filosof Inggris, lebih banyak menggunakan pendekatan falsafah dibandingkan dengan pandangan-pandangan ilmiah. Menurut Max Weber, menggunakan pendekatan rasional yang logis dan edukatif. Menurut Frederick W. Taylor, menggunakan pendekatan yang eksperimen dan sangat ilmiah. Dan menurut Elton Mayo, menggunakan metode eksperimen dan juga filosofi. Yang terakhir, menurut ahli ilmu perilaku modern, yaitu menggunakan metode eksperimen, observasi, dan generalisasi dari data. Yang ketiga ada nilai yang menonjol. Menurut Max Velli, nilai kekuasaan dan praktika dari cara-cara berpolitik untuk mencapai tujuan. Lalu menurut filosof Inggris, aturan dan seperangkat aturan dalam rangka untuk mencapai pemerintahan yang fungsional. Menurut Max Weber, keputusan organisasi yang rasional dan logis. Menurut Frederick Taylor, upah harian yang jujur untuk kerja harian yang adil dan terbuka. Menurut Elton Mayo, di dalam hubungan organisasi maka diperlukan kesehatan mental dan kepuasan. Dan yang terakhir, menurut ahli ilmu perilaku modern, pengertian yang ilmiah dengan deskripsi perilaku manusia yang menyeluruh. Yang keempat, yang memperoleh keberuntungan dari preskripsi ilmu perilaku. Menurut Max Velli, para penguasa dan politisi. Menurut filosof Inggris, masyarakat lewat pemerintahan yang bersih. Menurut Max Weber, organisasi sebagai suatu kesatuan yang rasional dan efisien. Menurut Frederick W. Taylor, manajer-manajer dari organisasi dan para pekerja melalui peningkatan upah. Menurut Elton Mayo, manajemen dan para pekerja melalui meningkatnya kepuasan dan kesehatan mental. Menurut ahli ilmu perilaku modern, masyarakat ilmiah melalui kepahaman dan perilaku manusia yang senantiasa bertambah. Yang kelima ada pengharapan pada manajemen modern. Menurut Max Velli, hendaknya bisa diamalkan dalam praktek dan sesuai dengan tujuan. Menurut filosof Inggris, dalam konsep mengenai aturan adalah idealistik. Menurut Max Weber, dukungan-dukungannya yang rasional dan pengambilan keputusan yang didukung oleh bahan-bahan keterangan yang lengkap. Menurut Frederick W. Taylor, pemaksaan dalam pandangan yang sederhana dari manusia ekonomi. Menurut Elton Mayo, menarik dalam gambarannya manusia sosial. Dan yang terakhir, menurut ahli ilmu perilaku modern, pemaksaan dalam objektivitasnya dan kerangkanya yang sistematis. Lalu ada perkembangan sejarah dari taktika manajemen yang digambarkan oleh Fred Lutyens. Sejak zaman kuno ada Smyrna, Mesir kuno, dan Roma. Dan pada tahun 1890 sampai 1920, pelopor-pelopor zaman industri antara lain ada William C. Durant, Henry Ford, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John D. Lalu ada zaman manajemen ilmiah, ada Frederick W. Taylor, Frank Gilbert, Henry L. James. Dan yang pada zaman spesialis organisasi ada Henry Fayol, Alfred P. Sloan, dan selanjutnya ada pada tahun 1700 revolusi industri antara lain ada Adam Smith dan J.B. Say. Dan yang terakhir ada pada tahun 1930 gerakan hubungan kemanusiaan antara lain zaman depresi, gerakan serikat buruh. Lalu yang terakhir ada penelitian Hawthorne. Lalu ada pada tahun 1970 sampai dengan sekarang pendekatan perilaku organisasi antara lain ilmu perilaku, manajemen dan manajemen tenaga kerja. Materi terakhir tentang ringkasan bab
yaitu ilmu perilaku organisasi mengurangi sikap birokrat yang tidak perspektif tersebut dengan menarik sebagian pandangannya terpusat pada perilaku manusia itu sendiri. Ilmu perilaku organisasi ini dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada perilaku individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi tersebut, sehingga kerangka dasar bidang pengetahuan ini didukung pada sedikit oleh dua komponen, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku individu tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.